Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui, tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap.
Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri juga kehidupan di bawah dasar laut masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub, kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Bayangkan dunia penuh logam panas membara, di mana besi dan nikel menari-nari di dalam api. Ini adalah inti dalam, jantung planet kita. Tapi bagaimana jika inti ini berubah? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rotasi inti dalam bumi mungkin melambat dan bahkan berbalik arah. Apakah ini pertanda akhir zaman? Akankah bumi runtuh ke dalam intinya? Mari kita cari tahu. Bayangkan sebuah bawang bombay raksasa dan setiap lapisannya mewakili lapisan bumi yang berbeda. Bagian tengah bawang ini yang tidak bisa kamu jangkau mewakili inti bumi. Ini seperti tanah misterius yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Tapi para ilmuwan telah mencoba mengungkap rahasianya selama berabad-abad.
Bayangkan menyelam jauh ke dalam pusat bumi, melampaui kerak, mantel, dan akhirnya 2897 km di bawah permukaan, kamu akan mencapai inti dalam. Inti bumi adalah bola logam membara, terdiri dari besi dan nikel padat, dan saking panasnya hingga warnanya putih cemerlang. Inti ini juga dikelilingi inti luar yang cair. Tempat misterius ini tidak seperti tempat lain di planet kita, dan ketahuilah, inti ini berputar pada porosnya sendiri. Inti dalam seperti tornado api yang terus berputar, menghasilkan panas dan energi dari dalam keluar. Tapi kenapa begitu penting untuk mempelajari bagian kecil dari bumi ini? Karena ia bertanggung jawab dalam menciptakan medan magnet kita. Medan magnet ini penting untuk dipelajari karena melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Medan magnet tercipta dari pergerakan logam cair di inti luar bumi dan perputaran bumi. Pergerakan ini menghasilkan arus listrik yang kemudian menciptakan medan magnet. Ini seperti perisai yang melindungi kita dan membantu menjaga planet ini tetap sehat dan aman. Meski begitu, masih banyak yang tidak kita ketahui tentang inti dalam. Contohnya, bagaimana inti dalam terbentuk. Para ilmuwan meyakini inti ini mulai mengeras sekitar 1 miliar tahun lalu. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Apa pemicunya? Atau misalnya, bagaimana dengan struktur kristal inti dalam? Kristal ini diperkirakan merupakan jenis besi yang disebut besi hexagonal close pack, tapi kita masih belum tahu apakah benar demikian. Dengan kata lain, kita punya banyak teori tapi sayangnya tidak ada cara untuk membuktikannya, setidaknya untuk saat ini. Jadi bagaimana para ilmuwan mempelajari inti dalam jika tidak ada yang bisa pergi ke sana? Mereka menggunakan seismologi. Seismologi layaknya pemindai sonik untuk bumi. Gelombang suara dikirim ke dalam tanah dan pantulannya diukur untuk tahu apa yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, itulah cara kita menemukan inti dalam pada tahun 1930-an. Bayangkan kamu sedang mendengarkan gelombang suara dengan mesin seismologi khusus. Tiba-tiba, kamu mendengar suara aneh seperti bunyi ping. Bunyi itu berbeda dengan bunyi-bunyi lain yang pernah kamu dengar, dan kamu tidak bisa menjelaskan alasannya. Kamu terus mendengarkan dan ada bunyi ping lagi, dan lagi. Kamu mulai menyadari bunyi ini terdengar setiap kali gelombang suara menyentuh pusat bumi. Kamu mempelajari datanya lebih mendalam lagi dan akhirnya, kamu pun mengetahuinya. Bumi punya inti yang padat. Penemuan ini menjadi terobosan besar dan bantu lebih memahami apa yang ada di dalam planet kita dan bagaimana cara kerjanya. Saat ini, ilmuwan juga menggunakan cara seperti ini untuk mempelajari apa yang ada di dalam planet kita. Saat terjadi gempa bumi, gelombang merambat melalui bumi dan memantul di berbagai lapisan termasuk inti dalam. Dengan meneliti gelombang-gelombang ini, para ilmuwan dapat mempelajari sifat-sifat inti dalam, seperti kerapatan dan suhunya. Mereka seperti memecahkan misteri dengan mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil, dan setiap temuan baru membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahaminya. Inti dalam adalah bagian yang unik dan menarik dari planet kita. Ini adalah tempat di mana hukum fisika bekerja dengan cara yang berbeda dengan di permukaan, dan para ilmuwan masih berusaha mengungkap banyak misteri tentangnya. Dan inilah salah satunya. Untuk suatu alasan, jantung planet kita sebentar lagi berhenti berputar. Sebuah studi baru tentang ini telah diterbitkan di Nature Geoscience. Studi ini dibuat oleh para peneliti di Universitas Peking, Tiongkok. Penelitian ini mengungkap hal yang sangat mengejutkan. Para ilmuwan mendapati laju putaran inti bumi telah melambat secara signifikan. Tidak satu pun menduga hal ini, tapi menurut hasil penelitian, perlambatan itu dimulai sejak tahun 2009. Dan bukan cuma itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inti dalam mungkin akan membalik arah putarannya. Betul sekali, bola besi dan nikel panas yang telah berputar selama jutaan tahun ini mungkin sedang melambat dan berubah arah. Seperti ketika gasing mulai melambat, hanya saja ini terjadi di pusat planet kita. Para ilmuwan bingung dengan temuan ini. Jadi apa artinya semua ini dan kenapa bisa terjadi? Nah, ternyata ada pola yang lebih besar. Para ilmuwan percaya bahwa perubahan rotasi inti dalam ini mungkin disebabkan oleh pengaruh mantel bumi dan medan magnet inti luar bumi. Mantel dan inti luar memengaruhi inti dalam, yang menyebabkan laju perputarannya melambat dan berpotensi berubah arah. Sebelum penelitian ini,
Para ilmuwan menduga inti dalam berputar lebih cepat daripada kerak bumi. Namun informasi baru ini menunjukkan bahwa inti dalam mungkin melambat karena efek gravitasi mantel bumi dan medan magnet inti luar. Nah, lebih menariknya lagi, ketika para peneliti mengamati lebih saksama data dari tahun 1960-an, mereka menemukan bahwa rotasi inti bumi konsisten dari akhir 1970-an hingga awal 2000-an. Sebelum itu, mereka menemukan bahwa kemungkinan perlambatan atau pembalikan rotasi yang lain mungkin terjadi di awal tahun 1970-an. Perputaran inti dalam sangat tidak bisa ditebak, melaju kencang, melambat, dan mungkin berbalik arah dalam jangka waktu tertentu. Para peneliti memperkirakan bahwa peralihan ini terjadi kira-kira setiap 7 dekade, dan ini sungguh menakjubkan. Tapi kenapa hal itu terjadi? Sayangnya, kita masih belum tahu. Alasan pasti kenapa inti bumi terkadang berhenti dan mulai berputar ke arah lain masih belum dipahami. Namun para ilmuwan percaya bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh interaksi yang rumit antara inti dalam yang padat dan inti luar yang cair di sekitarnya. Banyak hal berbeda dapat berperan di sini, seperti perubahan suhu, tekanan, dan komposisi inti, serta pergerakan materi di dalam inti itu sendiri dan lainnya. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, medan magnet bumi dan gaya gravitasi dari mantel di sekelilingnya mungkin juga berperan. Kita butuh penelitian lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya mekanisme di balik perubahan rotasi inti bumi. Jadi apakah dunia akan berakhir? Untungnya tidak, masih belum. Meskipun inti dalam saat ini sedang berubah arah, ini bukanlah akhir dari dunia yang kita kenal. Dan meskipun temuan-temuan ini mungkin tampak seperti masalah besar, kehidupan di permukaan bumi tidak banyak atau tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya ini hanyalah bagian menarik dari cara kerja bumi yang terus kita pelajari setiap hari. Jadi kamu bisa mengatakan dengan lega, kiamat belum dekat. Selain itu, menurut Harvoya Kashich, ahli geofisika di Australian National University, inti dalam sekarang lebih selaras dengan bagian lain dari planet ini dibanding 1 dekade lalu ketika ia berputar sedikit lebih cepat. Secara keseluruhan, penelitian baru ini telah menambah fakta menarik dalam kisah inti bumi, dan para ilmuwan percaya masih banyak yang bisa ditemukan tentang tempat misterius ini. Entah rahasia apa lagi yang tersembunyi di jantung planet kita. Jujur saja, kamu mungkin berpikir bahwa medan magnet bumi disebabkan oleh sebuah bola besar besi padat di tengah-tengah planet ini, bukan? Ya, maksudku inti bagian dalam. Tapi masalahnya di dalam inti bagian dalam, suhunya sangat tinggi sehingga daya tarik besi itu sendiri berubah. Setelah suhu tersebut, yang disebut titik Curie, tercapai, atom-atom tidak bisa lagi menyelaraskan diri dengan titik magnet. Jadi pada kenyataannya, medan magnet bumi diciptakan oleh inti luar yang berputar-putar, dan daya tarik di sana lebih dari 50 kali lebih besar daripada yang ada di permukaan. Besi cair di inti luar menghantarkan listrik dengan sempurna, yang membantunya menciptakan arus listrik yang menggerakkan medan magnet. Tanpa itu, planet kita tidak akan bisa mempertahankan atmosfernya. Akibatnya, kita akan kehilangan perlindungan utama dari radiasi luar angkasa yang sangat berbahaya. Tapi bukan inti luar yang mengejutkan kita belum lama ini. Para ilmuwan mengatakan bahwa inti dalam bumi kemungkinan besar telah berhenti berotasi relatif terhadap mantel dan permukaan planet. Yang lebih menarik lagi, ia bahkan bisa berputar terbalik. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Bumi terbentuk dari kerak, mantel, serta inti luar dan inti dalam. Inti bagian dalam yang padat berada di sekitar 5.150 km di bawah kerak. Inti dalam ini dipisahkan dari mantel semi padat oleh inti luar yang cair. Ya, yang karenanya kita memiliki medan magnet. Dan karena inti luar ini berbentuk cair, maka inti dalam bisa berotasi dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan rotasi planet kita. Inti bumi memiliki radius 3.540 km dan hampir sebesar Mars. Sebagian besar terdiri dari besi dan nikel dan membentuk sekitar sepertiga massa bumi. Perputaran inti dalam didukung oleh inti luar. Ternyata perlambatan inti bumi dimulai pada tahun 2009. Sejak saat itu, catatan seismik yang sebelumnya berubah terus-menerus menunjukkan sedikit perbedaan.
Dan itu membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa rotasi inti bagian dalam telah berhenti. Namun, kita sedang berada di dalam skenario film bencana. Rupanya, inti yang beristirahat sementara adalah bagian dari siklus 70 tahun. Selama siklus ini, inti berpindah arah setiap 35 tahun sekali. Hal ini mungkin mempengaruhi medan magnet bumi dan panjangnya hari, tapi beberapa peneliti skeptis akan hal ini. Dan beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa inti bagian dalam tidak bergerak sama sekali. Oke, tapi apa yang akan terjadi jika inti bumi benar-benar berhenti berotasi? Nah, jika itu adalah inti bagian dalam yang padat, jawabannya adalah tidak ada yang dramatis. Bahkan jika inti bumi tidak hanya membalikan arah pergerakannya, seperti yang terjadi saat ini, tapi berhenti sama sekali, hal itu hanya akan berdampak pada kecepatan rotasi bumi. Rotasi bumi akan melambat, sehingga hari-hari kita akan terasa lebih lama. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, hal ini mungkin akan menurunkan medan magnet planet kita. Dan itu akan menjadi berita buruk. Tapi tidak seburuk yang akan terjadi jika inti luar berhenti berputar. Seperti yang telah kamu ketahui, tanpa rotasi lapisan ini, bumi harus mengucapkan selamat tinggal pada medan magnetnya. Dan begitulah awal kehancuran planet ini. Segala sesuatunya akan mulai goyah. Lempeng-lempeng tektonik akan mulai saling menabrak satu sama lain. Kalian tahu, seperti saat kalian naik bus dan supirnya tiba-tiba menginjak rem, dan kalian akhirnya terbang menabrak penumpang lain yang tidak beruntung. Ya, seperti itu. Tabrakan lempeng tektonik secara tiba-tiba akan memicu gempa bumi yang merusak di sepanjang batas lempeng di seluruh dunia. Gempa tersebut akan menyapu bersih bangunan, jembatan, dan jalan dari muka bumi. Sistem air, listrik, dan saluran telepon juga akan hancur. Namun hal terburuk masih akan terjadi. Tanpa medan magnet pelindung, radiasi kosmik akan mulai menghantam permukaan planet kita. Partikel-partikel berenergi tinggi yang berasal dari matahari ini akan bersentuhan dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer kita, yang secara efektif akan menghancurkan lapisan ozon kita. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak lagi sinar kosmik yang mencapai permukaan bumi. Radiasi ini akan merusak semua jenis perangkat elektronik dan mematikan jaringan listrik. Konsekuensinya akan menjadi bencana, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Inti yang tidak bergerak akan membuat navigasi di planet ini menjadi lebih sulit. Manusia harus mulai menggunakan peta jalan lagi karena kompas tidak akan berguna lagi. Namun hal ini juga akan mempersulit atau bahkan mustahil bagi hewan-hewan yang bermigrasi untuk menemukan jalan mereka. Burung-burung akan terus kehilangan arah, dan penyu akan gagal menemukan pantai tempat mereka biasa bertelur. Untungnya, kita tidak perlu khawatir dengan skenario apokaliptik semacam ini. Inti luar ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat atau bahkan selamanya. Nah, apakah kamu ingin mengetahui sesuatu yang keren? Kalau begitu, dengarkan ini. Inti dalam planet kita memiliki inti sendiri. Para ilmuwan baru saja menemukan hal ini. Mereka mengetahui bahwa inti dalam inti ini bisa jadi terbentuk sekitar 500 juta tahun yang lalu sebagai hasil dari perubahan geologis yang dramatis. Bagaimana dengan planet lain? Apakah mereka memiliki inti yang sama dengan bumi? Mari kita lihat Mars, salah satu tetangga terdekat planet kita. Jantungnya seukuran bulan. Mars juga hampir 2 kali lebih padat. Para ilmuwan membuat kesimpulan ini setelah mereka mendapatkan beberapa data tentang gempa Mars dan tumbukan meteorit yang pertama kali diamati. Kedua peristiwa ini ditangkap oleh wahana InSight milik NASA yang telah memantau aktivitas seismik di planet merah selama 4 tahun. Para peneliti juga memperkirakan bahwa inti Mars kemungkinan besar terbuat dari paduan besi cair dengan sedikit hidrogen, oksigen, dan karbon. Suatu hari, Mars mungkin memiliki inti yang berputar yang mendukung medan magnet planet. Di sana mungkin ada lautan hangat yang dipenuhi kehidupan, tapi sesuatu pasti terjadi, dan pada suatu hari yang mengerikan, inti planet merah membeku di tempatnya. Hal ini menyebabkan melemahnya medan magnet Mars yang dulunya sangat kuat. Atmosfernya pun tersapu oleh angin matahari yang kuat yang menghantam planet ini dengan kecepatan beberapa ratus mil per detik. Dan planet merah pun berubah menjadi gurun kering tak bernyawa.
Sekarang bagaimana dengan planet raksasa gas? Mari kita lihat planet terbesar dan termasif di tata surya, yaitu Jupiter. Jupiter 2 kali lebih masif daripada gabungan seluruh planet di tata surya. Hampir 1.300 bumi bisa masuk ke dalam benda besar ini. Jupiter juga memiliki hari terpendek di tata surya, yaitu hanya 10 jam. Sementara itu, planet raksasa ini membutuhkan waktu 12 tahun bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Jupiter kemungkinan besar muncul pada saat yang sama ketika seluruh sistem bintang kita terbentuk, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Mungkin hal yang paling keren dari planet raksasa gas ini adalah ia memiliki bahan-bahan yang sama dengan bintang. Tapi sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, planet ini belum cukup masif untuk menyala. Para ilmuwan tidak tahu pasti seperti apa inti Jupiter. Menurut sebagian besar teori, planet raksasa gas ini memiliki inti yang padat dan terdiri dari elemen-elemen berat. Selama pembentukannya, inti Jupiter mungkin merupakan kumpulan puing-puing, materi es, dan benda-benda kecil lainnya, seperti komet dan asteroid yang melesat di sekelilingnya. Berkat gravitasi bersama, potongan-potongan materi ini menggumpal bersama, membentuk bongkahan-bongkahan yang lebih besar yang kemudian berubah menjadi inti Jupiter. Pada satu titik, inti Jupiter menjadi cukup masif untuk mulai menarik hidrogen dan helium. Semakin banyak gas yang terakumulasi di sekitar inti, sampai akhirnya terbentuklah Jupiter yang kita kenal sekarang. Ada juga kemungkinan Jupiter tidak memiliki. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja.
Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar, jadi masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bohr menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bohr hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bohr mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat.
Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bohr segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang... Pada tahun 2018 lalu, terjadi letusan bawah laut aktif paling dahsyat di dunia. Itu menurut catatan resminya ya. Nah, saat itu para ilmuwan mengamati gempa bumi yang melanda bagian barat Samudra Hindia di lepas pantai Madagaskar. Dari tahun 2018 sampai 2021, lebih dari 11.000 gempa bumi telah menerjang pulau kecil Mayat yang terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Bahkan gempa terkuatnya mencapai magnitudo 5,9. Padahal sebelumnya daerah ini cukup tenang dan tercatat cuma ada 2 gempa bumi selama 50 tahun terakhir. Selain gempa bumi biasa, ada juga dengungan seismik misterius seperti gempa bumi pada frekuensi rendah yang berada jauh di bawah tanah. Masyarakat setempat gak akan ngerasain dengungan ini di permukaan bumi, tapi para peneliti di seluruh dunia bisa mendeteksinya. Dan mereka tahu kalau fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi yang kurang teramati. Jadi singkatnya, ada kejadian aneh. Letusan bawah laut telah membentuk gunung berapi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Gunung berapi bawah laut yang baru muncul ini ternyata sekitar 1,5 kali tinggi gedung One World Trade Center di New York dan hampir 10 kali lebih tinggi dari patung Liberty. Area di sekitar gunung ini telah dieksplorasi pada tahun 2014, tapi semua medannya hampir datar, tenang dan kosong. Dan sekarang, area tersebut telah dihiasi gunung berapi hampir 2.580 meter di bawah permukaan laut. Magmanya berasal dari reservoir paling dalam sepanjang sejarah yang terletak hampir 55 km di bawah tanah. Bumi punya beberapa lapisan dan bagian tengahnya agak tebal. Wujudnya sangat mirip dengan karamel kacang isian coklat. Menurut penelitian, di dalam cairan mantel bumi kemungkinan besar ada bongkahan kerak samudra. Bongkahan ini kemudian terjebak hingga menghasilkan gumpalan besar di lapisan halusnya. Lapisan luar planet kita bertekstur kaku. Mantel atasnya panas dan keraknya rapuh. Mantel yang panas ini terus bergejolak sehingga bikin kerak di permukaan bumi juga bergerak. Dengan begini, kerak samudra akan tenggelam lalu bikin gumpalan magma raksasa naik ke permukaan. Para ilmuwan juga telah menemukan lempeng kuno Samudra Pasifik ratusan kilometer di bawah Tiongkok. Sisa dasar Laut Pasifik dari masa lalu ini tertarik ke bawah menuju zona transisi mantel. Lempengan batu yang tadinya berada di dasar lautan ini terbuat dari kerak dan sejumlah bahan padat dari mantel atas. Sebagian aktivitas vulkanik di bumi terjadi di area yang nggak bisa kita lihat, tepatnya di bawah permukaan laut. Sekitar 70% aktivitas vulkanik terjadi di lautan dan sebagian besarnya berlokasi di Pasifik Selatan. Di wilayah ini terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi yang saling berdesakan. Tebing pantai, rangkaian gunung, tanah, dan sedimen adalah contoh kecil dari bebatuan di planet kita. Sementara lautan menyimpan banyak sekali materi. Di antara permukaan dan inti bumi terdapat mantel. Lapisan batuan ini cukup hangat, tebal, dan terus bergerak. Ratusan kilometer di bawah sana tersembunyi berlian. Selama pembentukannya, batu mulia ini berada di bawah suhu dan tekanan tinggi, hingga akhirnya membeku. Setelah berlian ini naik ke permukaan bumi, para saintis bisa meneliti strukturnya untuk mencari tahu proses pembentukannya dan mendalami rupa planet kita. Berkat berlian, mereka tahu kalau mantel sangat basah dan mungkin juga mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Bumi bikin air laut makin surut. Saat lempeng tektonik saling bergerak, menukik dan menunjam, banyak air akan masuk ke perut bumi. Air di bawah permukaan bumi bisa membantu menghasilkan magma dan melumasi patahan. Dan sebenarnya,
Proses ini malah makin mempermudah terjadinya gempa bumi. Air juga tersimpan di dalam mineral, kemudian menyatu dengan kerak bumi saat lempeng samudra baru terbentuk. Melalui proses lipatan dan retakan, sejumlah air kemudian masuk ke dalam kerak dan mantel. Setelah meneliti area sedalam 30 km di bawah permukaan bumi, para ilmuwan tahu kalau zona ini telah menarik 3 miliar teragram atau lebih dari 900 juta kilogram materi. Tiap lautan memiliki keunikan, ada pemandangan menawan di bawah laut, air, danau, maupun sungai. Dasar laut memiliki lapisan garam tebal. Sungai dan danau bawah laut terbentuk oleh air laut yang melewati lapisan ini. Setelah garamnya larut, terbentuklah kolam. Garam yang larut ini juga bikin air di sekitarnya lebih padat. Airnya kemudian mengendap dan akhirnya membentuk danau atau sungai bawah laut. Ada juga deretan gunung, parit, dan ngarai. Salah satu ngarai di Laut Bering juga punya relief vertikal lebih dari 2.600 meter. Struktur ini bikin Grand Canyon kelihatan jauh lebih kecil dari aslinya, karena ngarai bawah laut ini hampir 762 meter lebih dalam. Bagian dalam lautan sangat dingin dan suhunya bisa sampai 4 derajat Celcius. Tapi di dasar laut airnya bisa bergolak karena di situ terdapat ventilasi hidrotermal. Mata air panas ini terletak di tepi lempeng tektonik. Suhu air yang keluar bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan di bawah air juga sangat kuat dan manusia nggak bisa menahan tekanan sekuat itu. Tapi tekanan ini nggak bikin airnya mendidih. Rata-rata laut kita sedalam 3,7 km. Gelombang cahaya masih bisa masuk pada kedalaman 1000 meter meskipun intensitasnya sangat kecil. Makanya semua misteri yang tersimpan di bawah sana masih berselimut kegelapan. Bagian laut yang benar-benar diterangi matahari bisa sedalam 180 meter. Dan meskipun disinari matahari, sebagian besar planet kita selalu gelap. Penyebabnya karena lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Suara paling keras di dalam laut dan paling keras dalam catatan sejarah berasal dari gempa es. Saking kerasnya, ilmuwan sampai nggak bisa mendeteksinya dengan sensor saat jaraknya lebih jauh dari 4.800 km. Ada aktivitas seismik yang bikin tanah beku ini hancur. Lapisan es Antartika lebih luas dari daratan Amerika Serikat dan Meksiko. Satu gunung es besar di Antartika memiliki lebih dari 20 miliar galon air yang bisa menyuplai kebutuhan air untuk 1 juta orang selama 5 tahun. Manusia pada umumnya bisa minum es laut, meski kita nggak bisa minum air laut. Selama zaman es, air garam yang terperangkap di sela-sela kristal es lama-lama mengalir keluar. Dengan begini, es menjadi lebih segar untuk dikonsumsi. Kalau semua lapisan es dan gletser di bumi mencair secara bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi 80 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Masa hidup kerang cukup lama, sehingga kita bisa tahu lebih banyak soal lautan di masa lalu. Moluska purba bisa hidup lebih dari 500 tahun. Dan pada pohon, kita bisa mengamati cincinnya untuk nyari tahu umurnya. Nah, untuk mengetahui umur moluska, kita bisa ngecek cincinnya di dalam cangkang. Para ilmuwan juga bisa menggunakan teknik serupa untuk nyari tahu soal lautan, iklim, dan sebagainya. Karena kerang bisa membantu mereka menyingkap hal-hal yang terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini bumi nggak cuma punya 4 samudra, tapi 5. Dan yang terbaru bernama Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Perairan ini secara resmi diakui sebagai samudra beberapa bulan yang lalu. Samudra ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Para ilmuwan masih belum sepakat kalau ini memang samudra baru atau cuma bagian dingin dari ketiga samudra lain. Pembagian samudra nggak asal dipisah-pisahin seperti yang tertera pada peta, tapi kondisi di dalamnya mempengaruhi adanya spesies bahari yang unik. Samudra Selatan punya anjing laut tutul, orca, paus minke, penguin kaisar, serta hewan lain yang hidup di laut dingin dan beres. Di sini juga ada krill atau hewan kecil mirip udang yang jadi makanan bagi hewan besar yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di planet kita dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Memang nggak ada yang tahu pasti proses dan waktu spesifiknya, tapi sejumlah teori menyatakan kehidupan pertama kali muncul di kedalaman laut.
Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan makhluk mikroskopis berbentuk pipa dan filamen di dalam batuan yang terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Batuan ini diketahui Perisai pelindung planet kita akan melemah dan akhirnya rusak. Begitu juga dengan satelit-satelit kita. Pertama, satelit komunikasi di orbit tertinggi akan mati. Selanjutnya, para astronot di orbit rendah bumi tidak bisa lagi menghubungi pusat kendali misi. Dan terakhir, sinar kosmik tanpa henti yang berbahaya mulai membombardir semua yang ada di bumi, menyebabkan malapetaka dan kehancuran. Apakah ini konsekuensi mengerikan dari pembalikan medan magnet bumi yang akan kita hadapi? Saat ini, pada saat kamu menonton video ini, kutub magnet utara bumi sedang di luar kendali. Saking parahnya, para ilmuwan harus memperbarui model medan magnet global yang dirilis 4 tahun lalu. Apakah ini berarti kutub magnet planet kita akan segera bergeser? Sabar ya, kita akan mengetahuinya nanti. Kutub magnet bergerak tidak menentu dari kutub utara Kanada ke arah Siberia, dan pergerakan ini sangat tidak terduga. Tapi pergerakan kutub itu normal. Ada catatan jangka panjang dari London dan Paris yang membuktikan kutub magnet utara bergerak secara acak di sekitar kutub utara selama beberapa ratus tahun. Namun, hal yang paling mencengangkan dari pergerakannya adalah kecepatannya yang semakin bertambah. Sekitar pertengahan tahun 90-an, kutub magnet secara tak terduga mengalami peningkatan kecepatan dari sekitar 16 km menjadi 55 km per tahun. Baru-baru ini, kutub tersebut melintasi garis tanggal internasional bergerak ke arah belahan bumi timur. Badan Antariksa Eropa meluncurkan satelit medan magnet yang sangat akurat pada tahun 2013. Berkat satelit-satelit ini, para peneliti memiliki data fantastis yang bisa digunakan bukan hanya untuk membuat peta medan magnet, tapi juga untuk memperbaruinya setiap 6 hingga 12 bulan. Dari situlah mereka bisa melihat kalau medan intinya juga melemah. Ini mungkin pertanda medan magnet bumi akan berbalik. Untuk bisa lebih memahami proses ini, kita perlu mengetahui cara kerja medan inti. Katakanlah ada sebatang magnet yang membentang di tengah-tengah planet kita dan memiliki kutub utara dan selatan. Magnet ini sangat kuat, mewakili sekitar 75% intensitas medan magnet planet kita di permukaan. Magnet batang kita tidak hanya bergerak, tapi juga semakin melemah sekitar 7% setiap abad. Harus diakui, magnet ini bukanlah representasi akurat dari medan inti. Ini lebih mirip arus listrik yang menghasilkan medan magnet bumi. Meski begitu, model ini memudahkan kita untuk melihat apa yang terjadi pada planet kita saat ini. Medan magnet planet kita berperan penting dalam melindungi kita dari radiasi berbahaya dan aktivitas geomagnetik yang merupakan hasil interaksi antara angin matahari dan magnetosfer bumi. Medan magnet bumi juga bergerak. Para ilmuwan telah mempelajari dan melacak pergerakan kutub-kutub magnet selama ratusan tahun. Sejarah pergerakan kutub-kutub ini mengindikasikan perubahan geometri global medan magnet planet kita. Hal ini juga bisa menunjukkan awal dari pembalikan medan magnet. Itulah sebutan yang kadang digunakan untuk pembalikan kutub magnet utara dan selatan. Jika kutub magnet utara bergerak sedikit, itu bukan masalah besar, tapi pembalikan total mungkin memiliki dampak serius pada iklim planet kita serta teknologi modern. Untungnya pembalikan seperti itu tidak terjadi secara tiba-tiba, seluruh prosesnya berlangsung selama ribuan tahun. Ditambah lagi, meskipun melemah selama proses pembalikan kutub magnet tidak hilang sepenuhnya. Jadi peristiwa menakutkan di awal video ini tidak akan terjadi pada kita. Magnetosfer akan terus melindungi planet ini dari sinar kosmik dan partikel-partikel matahari yang bermuatan, meskipun mungkin ada sejumlah radiasi partikular yang akan sampai ke permukaan bumi. Medan magnet dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Jika suatu material memungkinkan muatan-muatan ini bergerak dengan mudah di dalamnya, maka material itu disebut konduktor. Logam merupakan konduktor yang baik dan kita sering menggunakannya untuk memindahkan arus listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, arus listrik adalah muatan negatif yang disebut elektron yang bergerak melalui logam. Arus inilah yang menghasilkan medan magnet.
Bumi memiliki inti besi cair, dengan kata lain, ada lapisan-lapisan material konduktor di dalam planet kita. Arus muatan terus bergerak di seluruh inti, logam cair juga bergerak dan mengalir di sana, menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini selanjutnya menghasilkan sesuatu yang menyerupai gelembung di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer dan terletak di bagian paling atas atmosfer. Lapisan ini melindungi dan menangkis radiasi sinar kosmik berenergi tinggi yang jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi manusia dan bentuk kehidupan lainnya di bumi. Magnetosfer juga berinteraksi dengan ionosfer, yaitu lapisan atmosfer planet kita yang mengandung banyak ion dan elektron bebas serta mampu memantulkan gelombang radio. Interaksi antara kedua lapisan ini dan angin matahari yang termagnetisasi, inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai cuaca antariksa. Angin matahari biasanya tidak terlalu kuat dan tidak ada cuaca antariksa sama sekali. Tapi terkadang matahari melepaskan awan gas termagnetisasi raksasa yang bisa melesat dengan kecepatan luar biasa yang disebut lontaran massa corona atau CME. Awan ini dilontarkan dari matahari selama beberapa jam. CME biasanya tampak seperti tali raksasa yang terpilin dan bisa terjadi secara spontan. Frekuensinya bervariasi sesuai dengan siklus matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Sebagai contoh, saat kondisi solar minimum, kamu bisa mengamati satu lontaran per hari. Ketika matahari berada pada fase paling aktif, mungkin ada 3 CME per hari. Lontaran massa corona mengganggu aliran angin matahari yang tenang dan menyebabkan gangguan serius yang bisa merusak benda-benda di luar angkasa di dekat bumi seperti satelit dan di permukaan planet. Jika lontaran massa corona berhasil mencapai bumi, interaksinya dengan magnetosfer akan menghasilkan badai geomagnetik. Badai tersebut dapat memicu aurora yang terjadi ketika aliran partikel berenergi menghantam atmosfer dan berpendar. Lalu ada juga suar matahari yang terbentuk lebih cepat dan dengan energi yang lebih besar daripada lontaran massa corona. Suar matahari seringkali terjadi segera setelah lontaran massa corona. Letusan gunung berapi yang paling kuat pun sangat lemah jika dibandingkan suar matahari yang melepaskan energi 10 juta kali lebih besar. Dalam beberapa menit, satu suar matahari dapat melepaskan miliaran ton partikel bermuatan. Suar matahari juga sangat panas dengan suhu mencapai beberapa juta derajat Fahrenheit. Para astronom meyakini semburan radiasi matahari seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa area. Pada satu momen, semua energi yang tertahan dilepaskan. Bintang ini memancarkan cahaya dan partikel, sebagian besar berupa elektron dan proton. Sebagian suar matahari berlangsung dalam hitungan menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Badai matahari yang kuat berpotensi menyebabkan pemadaman listrik global di bumi. Jika tidak ada magnetosfer bumi, efek aktivitas matahari akan jauh lebih dahsyat. Untungnya magnetosfer menangkis sebagian besar materi matahari yang meluncur ke arah planet kita dengan kecepatan lebih dari 1,6 juta kilometer per jam. Tapi meski demikian, selama peristiwa cuaca antariksa, ada banyak radiasi berbahaya di dekat bumi. Radiasi ini berpotensi membahayakan astronot dan pesawat antariksa. Selain itu, cuaca antariksa dapat merusak sistem konduksi besar seperti jaringan pipa dan jaringan listrik karena membebaninya dengan arus listrik yang berlebih. Para ilmuwan secara teratur memetakan dan melacak keseluruhan orientasi serta bentuk medan magnet planet kita. Untuk melakukannya, mereka menggunakan pengukuran lokal terhadap orientasi dan besaran medan. Itulah sebabnya mereka bisa menyimpulkan bahwa lokasi kutub magnet utara telah bergeser hampir sejauh 965 km sejak pengukuran pertama kali yang dilakukan pada tahun 1831. Medan magnet planet kita berbalik arah dalam skala waktu yang bervariasi antara 100.000 hingga 1 juta tahun. Kita bisa tahu seberapa sering hal itu terjadi dengan melihat batuan vulkanik di dasar laut. Batuan-batuan tersebut merekam orientasi dan kekuatan medan magnet bumi pada saat pembentukannya. Jadi penanggalan batuan-batuan tersebut memberi kita gambaran bagus tentang evolusi medan magnet planet kita seiring waktu.
Dari sudut pandang geologi, pembalikan medan magnet terjadi cukup cepat. Tapi dari sudut pandang manusia, itu sangat lambat. Pembalikan total biasanya membutuhkan waktu beberapa ribu tahun, tapi selama periode ini, orientasi magnetosfer bisa bergeser sehingga bumi lebih banyak terpapar radiasi kosmik. Peristiwa semacam itu biasanya mengubah konsentrasi ozon di atmosfer. Meski begitu, para ilmuwan tidak bisa memastikan kapan pembalikan medan magnet berikutnya akan terjadi. Namun, mereka terus memetakan dan melacak pergerakan kutub utara magnetik planet kita. Ngomong-ngomong, bumi bukan satu-satunya planet yang memiliki medan magnet. Planet-planet gas raksasa seperti Jupiter juga memiliki lapisan hidrogen logam konduktor yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet internal Jupiter mencegah angin matahari berinteraksi langsung dengan atmosfer planet ini.